Tes, tes. Yuk, cek, cek. Shalom, Shalom adik-adik. adik-adik. Tapi sebenarnya kita tanya dulu dong, kabarnya adik-adik di rumah gimana? Oh Kak? iya, Gimana adik-adik kabarnya di rumah? Sehat ya. Kami sih berharap guru-guru sekolah minggu adik-adik di rumah sehat semua ya. amin. Amin. Wah, bangkit berdiri semuanya. Oke. Adik-adik di rumah boleh ikutin kakaknya, ngomongnya sambil bernyanyi juga. Di kepak-kepakan nada, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan,
Masih kayaknya ada yang ngantuk-ngantuk lagi tuh. Masih ada yang ngantuk kak di rumah. Lagi Kak, lagu apa ya? Wah, cari jiwa nih. Supaya jiwanya bangun semua ya Kak. Iya, betul. Makin Makin semangat. semangat. Tahu ya lagunya adik-adik ya? Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Siap. Selamat beribadah Selamat beribadah, adik-adik. Mari kita bangkit berdiri.
10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan ayat epistel bulanan untuk kita semua di bulan ini yang akan dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu. Ayat epistel untuk bulan ini ada di Keluaran 3 ayat 8. Abang ulangin ayatnya. Ayatnya ada di Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mari kita bersama mengaminkan ayat epistel yang telah dibacakan kepada kita semua. Mari kita sama-sama, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak sekolah minggu boleh duduk kembali. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bangkit berdiri kembali. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Anak sekolah minggu boleh duduk kembali, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 233 ayat 1 sampai 3. Yesus menginginkan darahku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan mendengar beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh abang atau guru sekolah minggu pagi ini. Pengumumannya yang pertama, buku renungan edisi September sudah ada di gereja. Hari ini sudah dapat diambil di gereja. Mohon untuk dibaca setiap hari, diparaf oleh orang tua setelah adik-adik membacanya, dan dilaporkan di grup kelasnya masing-masing. Yang pengumuman yang kedua, selamat untuk para pemenang Merdeka Ceria. Pemenangnya adalah kelas kecil Ramos Pasaribu, Habel Simanjuntak, Marsha Togatoro, Rizka Siagian. Untuk kelas tanggung kecil, Kinet Sianturi, Biagi Pasaribu, dan Godang. Untuk kelas tanggung besar, Glory Siboro, Anggi Hutapea, Grace Simanjuntak. Dan untuk kelas besar, pemenangnya adalah Yohana Marbun, Timothy Butar-Butar, Valen Sitanggang, dan Sarah Sibuea. Untuk lomba foto keluarga dengan tema kemerdekaan, pemenangnya adalah keluarga Michael Sitorus, keluarga Glory Siboro, keluarga Vios Sihombing, keluarga Grace Simanjuntak, keluarga Anggi Hutapea, dan keluarga Habel Simanjuntak. Hadiah akan dikirimkan kepada adik-adik, tetapi untuk yang orang tuanya hadir ibadah hari ini akan diberikan di gereja.
Demikian pengumuman sekolah minggu hari ini. Oke, terima kasih kakak sekolah minggu yang telah menyampaikan pengumuman buat kita semua. Mari kita persiapkan persembahan kita yang akan kita bawa atau kita berikan kepada gereja, bisa juga ditransfer. Namun sebelum memberi, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mari kita lipat tangan kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini dari hari kemarin sampai sekarang, Tuhan boleh memberikan kami kesehatan, Tuhan boleh memberikan kami sukacita, bahkan Tuhan memberikan kami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu berserta keluarga HKBP Bincarung. Tuhan Yesus, pada minggu pagi ini anak-anak sekolah minggu telah duduk dan datang kepada Tuhan. Mari saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan ajari kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setelah mendengarkan firman Tuhan, kami dapat melakukannya, menjadi berkat buat keluarga dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, ampunilah segala kesalahan kami Tuhan, supaya tidak terhalang berkat Tuhan yang akan berikan dalam kehidupan kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, Shalom. Kembali bertemu dengan Amang di sini di minggu yang keempat ya di bulan Agustus. Nah kemarin kan adik-adik sekolah minggu sudah melakukan perlombaan secara virtual dan sudah dapat dan dengarkan pemenang-pemenangnya. Amang mengucapkan selamat bagi para pemenang. Bagi yang belum menang, masih banyak 17 Agustus lagi tahun-tahun berikutnya. Jadi jangan kecil hati, masih banyak 17 Agustus dan bendera-benderanya disiapkan lagi di tahun berikutnya. Oke, semuanya tetap bersukacita. Nah, di minggu pagi ini ada beberapa tata tertib yang akan kita hadapi bersama. Bisa ditampilkan layarnya, Bang? Nah, di situ ada, di slide yang pertama ada 4. Yang pertama kita duduk yang rapi ya, duduk yang rapi. Yang kedua, kita tidak boleh ngomong-ngomong. Jadi kita dengarin sama-sama nih. Yang ketiga, tidak boleh jalan-jalan. Ya, kita nggak boleh jalan-jalan nih, kita sudah tadi memuji Tuhan, kita sudah mengaku iman percaya kita. Yang ketiga, tidak boleh nih bawa makan dan minum. Nih papa mamanya diingatin. Kemudian selanjutnya, tata tertib selanjutnya, kita ambil Alkitab kita. Karena kita mau baca firman Tuhan, dan apa yang kita lakukan tadi, kita hormat kepada Tuhan. Ya, oke, kita siapkan. Kita akan membaca topik kita hari ini, yaitu gadis pelayan kecil yang menjadi berkat buat tuanya.
Kita buka di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, kalau itu Amang sudah tuliskan juga slide-nya. Kita baca bersama-sama. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Oke adik-adik, di sini ada 2 cerita yang akan kita dengar sama-sama mengenai Naaman disembuhkan. Jadi ada 2, satu gadis pelayan kecil yang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga panglima tentara Naaman. Kemudian satu lagi ada mujizat Tuhan, di mana ada penyakit nanti yang akan kita dengar sama-sama. Penyakit itu disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Mari kita lihat di slide kita kembali. Adik-adik bisa lihat di situ ada gambar seorang gadis kecil yang menjadi pelayan di rumahnya Panglima Naaman, seorang panglima tentara yang punya banyak pasukan. Di sebelahnya lagi ada gambar seorang panglima tentara itu, ya. Jadi Amang tunjukkan gambarnya supaya melihat bagaimana seorang panglima tentara begitu gagahnya, begitu diseganinya di setiap negara. Apalagi kalau dia sudah mempunyai pangkat sebagai seorang panglima. Di situ gagah sekali ya. Tapi di situ Amang taruhnya Maijen TNI Maruli Simanjuntak. Ya. Karena apa? Karena Amang Simanjuntak, ya kan? Kalau tadi di sini Manurung, ya mungkin jenderalnya jadi Jenderal Manurung di situ, ya. Oke. Nah, bisa lihat ya, di situ ada gadis kecil. Nah, kita kembali ke slide berikutnya. Dari gambar situ bisa terlihat bahwa seorang panglima itu punya banyak pasukan, ya. Dia punya banyak pasukan. Tuh, kita bisa lihat sama-sama. Seorang panglima yang berdiri di tengah-tengah pasukannya. Pasukannya punya senjata lengkap, punya atribut lengkap dan gagah perkasa. Seorang panglima itu sedang mengecek apakah prajurit dan pasukannya siap sedia dikala diperlukan di setiap negara. Nah, sebelahnya lagi gambarnya seorang gadis pelayan kecil, di mana kita tahu seorang pelayan itu atau asisten rumah tangga dalam satu rumah ataupun satu kerajaan, dia kerjanya apa? Kalau yang satu punya tentara, punya pasukan, yang satu nyuci baju, ya kan? Dia nyuci piring, membersihkan rumah, memasak dan lain sebagainya. Sangat mungkin berbeda sekali keadaan yang terjadi gitu ya. Nah, Amang tunjukkan sangat kontras sekali. Seorang yang sangat dipandang, seorang yang sangat dihormati,
Dan satu lagi orang di rumah dalam satu kerajaan yang kerjanya hanya sebagai asisten rumah tangga. Supaya adik-adik dari kelas kecil sampai kelas besar nih paham nih maksud Amang, mengerti bahwa keadaannya sangat berbeda sekali, langit dan bumi ya. Kita kembali lagi, kita ikuti. Tetapi satu ketika Panglima Naaman ini terlihat sedih bersama istrinya. Terlihat di gambarnya. Ya. Mereka menangis nih, bayangin ya adik-adik. Seorang tentara panglima yang tadi gagah di depan, punya banyak pasukan, dia nangis. Gambarnya tuh, ya kan? Nangis coba. Coba adik-adik bayangin tadi kan, pasukan, dia bilang komando gitu kan, nangis, sedih kan? Satu ketika sedih mereka sekeluarga. Kemudian ada gadis kecil tadi yang kita lihat asisten tadi, dia pulang nih bawa roti. Dia habis belanja tuh, habis belanja dia ke Giant ya. Aduh, Giant sudah tutup lagi ya. Kemana dia belanja itu ya? Hypermart udah tutup juga. Aduh, sedih ya. Dia belanja ke Alfa lah, atau warung si Bonar, ya kan? Warung Nantulang Panjaitan. Nantulang apa Namboru itu ya. Nah, dia belanja tuh, dia bawa roti. Dia sedih melihat apa? Tuan dan nyonyanya sedih juga gitu. Tuan dan nyonyanya, majikannya sedih, dia ikut sedih. Padahal belum tentu dia juga keadaan hatinya lagi sedih atau tidak, tapi dia ikut merasakan bagaimana tuan dan nyonyanya sedang bersedih. Dia pulang dari beli roti, dia langsung taruh rotinya, dia sedih, dan dia bisa berani di tengah-tengah dari tuan dan nyonyanya, dia berkata, "Tuan dan nyonya jangan sedih," katanya. Apa yang terjadi saat saya pergi beli roti? Drama banget ya. Saya tinggal sebentar kok jadi sedih gitu. Apa rotinya kelamaan? Perasaan saya cuma 5 menit ke warung Namboru Panjaitan, ini rotinya sudah saya bawa. Bukan, katanya. Kata ibu atau nyonyanya, "Bukan nak, kita bukan sedih karena roti banyak," katanya. Ya kan? Terus apa dong? "Tuan kenapa sedih? Kopinya belum dibikin, sebentar saya bikin." Bukan, katanya. Bukan karena kopi juga, kopi banyak tuh, Kopiko 78. Ya kan? Ada juga kopi yang lain, Kopiko. Nah, di situ jadi bingung kan, ditanya bukan, ditanya ini bukan, ditanya itu bukan. Oh, ternyata gadis kecil itu melihat nih, panglima tadi punya penyakit kulit. Punya penyakit kulit apa? Penyakit kusta gitu loh. Jadi istrinya sedih, seorang nanti suaminya nggak bisa pergi tentara, malu, mungkin pakai baju bisa ketutup tapi baunya kemana-mana. Oh, ini masalahnya gitu katanya. Baiklah kalau begitu, tuan dan nyonya tak usah takut katanya. Dia menceritakan, pergilah tuan ke nabi saya yang ada di Samaria, nabi Israel namanya, temuilah dia di sana, namanya Nabi Elisa. Ya, kita lihat ketika dia cerita panjang lebar di situ, dia cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, dia cerita tentang bagaimana nabi-nabinya yang dia lihat sewaktu dia masih kecil, melihat mujizat-mujizat dilakukan nabi-nabi Israel. Akhirnya istrinya berkata kepada tuannya, kepada suaminya, "Udah, kalau bahasa sekarang gimana nih ngomongnya nih? Pih, ya kan? Cabut aja. Anak kecil ini mungkin benar. Kita juga pernah dengar nabi-nabi itu bisa menyembuhkan. Mungkin kamu nanti didoakan di sana, kamu sembuh. Nah, karena kita lagi sakit, dibilang begitu, ya kan? Makan jambu kelutuk atau daun mengkudu juga dimakan, ya kan? Suruh makan semut juga dimakan, yang penting apa? Sembuh, ya kan?
Nah, akhirnya pergilah seorang panglima tadi. Bayangin adik-adik, dia ngedengerin omongan siapa? Anak kecil, ya kan? Seorang anak kecil yang kerja sebagai gadis pelayan bisa memberitahu kepada seorang panglima yang punya tentara gagah tadi, pergi ke Samaria nemuin Elisa, ya. Jadi Jenderal Maruli tadi menemui Elisa nih, ya. Nah, kita bukan slide selanjutnya, ada gambar Nabi Elisa. Nah, itu Nabi Elisa tuh, kurang lebih ya, seperti itu. Di situ gadis pelayan itu memberitahukan kepada tuan nyonyanya pergi. Oke, nah kita next lagi, Nabi Elisa sudah terlihat. Dia minta izin kepada, next selanjutnya, dia Panglima Naaman tadi pergi minta izin kepada Raja Aram untuk minta izin, karena pada saat itu ketika satu bangsa pergi ke bangsa lain itu perlu surat perintah dari raja ataupun dari presidennya. Kalau sekarang kita perlu surat vaksin, bener nggak? Nah, kita perlu surat itu. Kalau mau kemana? Ke mall, ya kan? Mau kemana? Mau wisata. Kalau nggak punya, balik. Tapi adik-adik di sini kan masih kecil, mungkin yang 12 tahun ke bawah belum divaksin, gak usah tanya mamanya. Tadi Amang Sintua bilang perlu kartu vaksin gitu. Oh jangan ya. Itu yang 12 tahun ke atas saja. Oke. Nah, tadi pergilah dia Panglima Naaman tadi ke Raja Aram. Dia minta izin, dia minta surat, lalu rajanya berkata, "Siapa yang nyuruh kamu ke sana?" "Gadis pelayan kecil yang di rumah saya, Tuan." "Raja," katanya. "Ya sudah, karena kamu sudah bau juga, pergilah kamu ke sana biar sembuh. Kamu bau juga nih," katanya. Jadi dia tulis surat, dia pergi, sampaikan surat ini ke raja di Israel supaya kamu bisa menemui Nabi Elisa dan kamu bisa disembuhkan di sana. Lalu raja juga memberikan beberapa pasukan prajurit untuk mengawal Panglima Naaman. Bisa lihat tuh keretanya kan gagah, udah sakit aja masih bisa nunjuk-nunjuk dia. "Ayo," gitu kan, "lari," gitu. Biar kudanya lari, jangan jalan kapan nyampainya. Oke, nah sesampai di sana masalah juga datang lagi nih, ya kan? Kirain datang ke sana seorang panglima disambut sama Nabi Elisa, ternyata dia hanya ditemui sama bujangnya Elisa ataupun asistennya Elisa. Elisa berkata kepada bujangnya, "Sampaikan kepada Panglima Naaman, aku tahu dia datang, tapi aku tidak mau menemuinya, bukan karena apa-apa." Amang juga nggak tahu tuh kenapa dia nggak mau nemuin, ya kan? Di Alkitabnya belum dikasih tahu nih. Amang sekolah pendeta dulu kayak Amang Siombing atau Amang Panjaitan biar bisa tahu gitu ya. Nanti tanya tuh, kita tanya sama Amang Panjaitan sama Amang Pendeta Siombing gitu ya. Nah di situ yang bujangnya berkata begini, kata Elisa, "Kamu pergi ke sungai Yordan, terus di sana kamu menyelupkan dirimu sebanyak 7 kali." Ya. Lalu dia tahu sungai Yordan itu kayak sungai Ciliwung, coklat, ya kan? Mungkin banyak yang lewat-lewat katanya. Kalau kayak gini doang mah di sana juga banyak sungai katanya. Ya kan? Kenapa saya harus ke sini? Disuruh nyemplung-nyemplung segala. Gua ini kan panglima. Aduh, dia marah-marah tuh sama asistennya. Asistennya diem aja. Ya kan? Di gambarnya itu. Lalu prajurit yang mengawalnya berkata, "Tuanku Panglima, kalau tadi dalam perjalanan kamu bilang ataupun Panglima bilang, Jenderal bilang, apapun akan dilakukan. Ini cuma disuruh ke sungai aja, kok nggak mau sih?" Dia diam sejenak, ya kan? Kira-kira diamnya berapa menit? Sejam, sehari, 2 hari? Ada yang tahu? Nggak tahu juga, Amang. Di Alkitab nggak ditulis lagi, ya kan? Pokoknya dia diam sejenak, lalu dia akhirnya ikuti kata hatinya dan dia menuruti apa yang disampaikan oleh bujangnya Elisa. Dia nyelam, bayangin tuh, warna sungainya coklat kan, muka aja merenggut dia tuh. Di sungai bau amat sih. Padahal yang benar yang bau tuh sungainya apa badannya?
ya kan? Amang juga bingung, ya kan? Nah, kemudian dia nyelup 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia keluar, lihat adik-adik, anak-anak sekolah minggu, dia sudah ditahirkan dan sembuh, ya kan? Nah, di sini terjadi apa? Karena awalnya dia memang imannya sudah betul bahwa dia akan sembuhkan. Jadi yang menyembuhkan dia sebenarnya bukan perkataan Elisa, tapi imannya seorang panglima tentara di awal. Walaupun dia mau belot, dia marah-marah, tapi diingatkan, ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika mau mujizat terjadi, iman kita juga harus timbul dulu dari awal. Gak usah takut, jangan berdoa. Dia berdoa, cepat sembuh Tuhan katanya. Aku lagi sakit, besok mau ujian. Terus ingat dokter sembiring. Nah, dokternya sembiring lagi, ya kan? Jadi imannya dulu. Ini saya sembuh, baru kita ke dokter. Nah, kalau nggak beriman, ya nggak sembuh. Oke, kita mau sampai di ujung pembelajaran firman Tuhan kita. Jadi poin yang dapat kita ambil di sini apa? Untuk anak-anak sekolah minggu dan kita semua, adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, gadis pelayan kecil tadi peduli dengan orang lain, walaupun dia juga tentu sangat sedih. Karena apa? Tadi kan di situ dikatakan bahwa di ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Di ayat yang kedua. Nah, di ayat yang ke berapa tadi? Yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Nah, itu tadi poin yang pertama. Ternyata gadis kecil tadi adalah seorang tawanan yang dijadikan pelayan. Nah, di poin pertama tadi dia melihat tuannya sedih, padahal sebenarnya dia lebih sedih nggak? Lebih sedih karena dia seorang tawanan ternyata. Gadis kecil itu. Tetapi ketika dia dalam kesedihannya di suatu negeri yang jauh dari orang tuanya, jauh dari bangsanya, dia malah bisa menghibur tuannya. Coba bayangin adik-adik, ya kan? Ketika orang bersedih, kita juga lagi sedih, tapi kita menghibur dia. Nah, bisa nggak tuh kita melakukannya? Ya, itu poin pertama. Jadi kita sebagai anak sekolah minggu harus peduli kepada orang tua, abang, adik, kakak, teman, dan bahkan kepada orang yang susah sekalipun harus peduli. Ya, ketika ada orang yang lagi susah, jangan pura-pura nggak lihat kitanya. Kita harus punya belas kasihan. Yang kedua, gadis pelayan kecil melakukan tugasnya selalu dengan baik dan dapat dipercaya oleh tuan dan nyonyanya. Tidak mungkin gadis kecil tadi didengarkan sama tuan dan nyonyanya kalau perilakunya ketika melayani atau menjadi asisten rumah tangga buruk sekali. Betul gak adik-adik? Ya, kalau setiap nyuci piring pecah, ya kan? Setiap ngepel kotor, nyuci baju hilang, pasti didengar gak? Enggak didengar. Pasti dia melakukan hal yang terbaik, selalu rapi, beli roti gak hilang satu, ya kan? Kembaliannya dikasih. Ini enggak kita kadang-kadang. Ya, kita sama-sama bertobat ya anak-anak sekolah minggu. Kita harus lakukan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus yang terbaik, dan segala yang selalu kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang ketiga, tentulah gadis pelayan kecil itu menceritakan mujizat-mujizat yang telah disampaikan. Nah, jadi ketika kita sudah mengalami kesembuhan, jangan lupa ceritakan juga kepada teman-teman kita. Jangan dipendam sendiri maksudnya. Kita harus menjadi saksi, garam dan terang dunia. Ketika garam ada di masakan mama kita, sayurnya jadi enak, ya. Yang terakhir kepada orang tua, di situ ada 4. Yang pertama, kita harus sebagai orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, yaitu apa? Melakukan yang baik itu, perlakuan yang baik itu merupakan keharusan sebagai kita anak-anak Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kita harus melakukan pemahaman kepada anak-anak kita, kepada anak-anak sekolah minggu, bahwa harus melakukan yang baik. Melakukan yang baik itu tidak ada ruginya. Yang kedua apa? Kita harus menjadi contoh sebagai orang tua. Kita harus menjadi contoh sebagai abang, kakak, ataupun jadi guru sekolah minggu. Ketika kita jadi contoh, saya sebagai sintua, kita akan ditiru oleh anak-anak ataupun orang yang di sekitar kita. Yang ketiga, yang terakhir,
kita harus menjadikan berbuat baik itu harus menjadi suatu kebiasaan, bukan hanya saat diperlukan 1 hari ini, 2 hari ini, atau sebulan, setahun, tapi itu harus menjadi kebiasaan dan gaya hidup kita. Yang terakhir, kita harus memberikan pujian. Ketika siapa? Ketika anak kita sekolah minggu ataupun siapa dia melakukan yang baik, kamu harus kasih pujian kepada kita. Kita harus kasih pujian kepada anak-anak kita. Gitu, ya. Jadi ada 2 poin yang dapat kita terima pada pagi hari ini. Yang pertama untuk anak-anak, yang kedua kita sebagai abang, kakak, orang tua, dan orang dewasa. Terima kasih. Sampai di situ saja firman Tuhan yang dapat Amang sampaikan. Semoga itu dapat kita lakukan di kehidupan kita masing-masing. Ini ada pertanyaan, kalau tadi kakaknya mau bagi hadiah, Amang juga mau kasih hadiah 3. Cukup besar juga sih hadiahnya. Ini sebagai hadiah untuk orang yang menjawab. Yang pertama kelas kecil nih, dicatat ya. Siapakah nama nabi yang ditemui oleh Naaman? Kemudian ditemui di mana dia? Gitu. Siapa nabi yang ditemui Naaman dan nabi itu ditemuin di mana? Untuk kelas tanggung besar, apa yang diperintahkan oleh asisten Elisa kepada panglima tadi? Apa yang diperintahkan? Kemudian apa yang terjadi? Ya. Yang ketiga kelas besar, dari bangsa manakah gadis pelayan kecil tadi? Kemudian ada berapa poin pelajaran yang buat kita sebagai anak untuk kelas besar? Jadi kelas kecil, tanggung besar, kelas besar. Aduh, cuma 3. Boleh. Jadi kelas tanggung kecil dan tanggung besar, katanya siapa yang dapat tadi, siapa yang menang. Jadi kelas kecil, tanggung besar, kemudian yang kedua tanggung kecil, tanggung besar, yang ketiga kelas besar. Ya, yang kelas kecil siapa nabi yang ditemuinya, terus ditemui di mana nabinya. Yang kelas tanggung besar, apa yang diperintahkan asisten Elisa, kemudian apa yang terjadi. Yang ketiga, dari bangsa mana tuh gadis pelayan kecil tadi, berapa poin yang dapat kita ambil sebagai anak sekolah minggu. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu dengan Amang lagi di minggu-minggu berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam surga, kami ucap syukur Tuhan kalau minggu pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan mengajari kami dalam hati kami masing-masing, dan Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat Roh-Mu yang mengajari hamba-Mu dan mengajari kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Ceria nomor 261 ayat 1 dan 2. Aku bernyanyi
Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah, kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Horas, shalom anak-anak sekolah minggu, sampai jumpa di minggu berikutnya. Semangat!